Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis uji prasyarat. Nah, dalam analisis uji prasyarat ada beberapa uji prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan analisis data yang sebenarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu uji prasyarat yaitu uji normalitas. Nah, buka aplikasi SPSS kita, kemudian di sini ada data view dan variable view. Nah, kita klik adalah variable view. Di sini variable view-nya karena di sini yang akan saya berikan contoh tentang analisis data yang menggunakan di kelas eksperimen dan di kelas kontrol. Maka untuk memberikan penamaan yang pertama adalah hasil belajar, saya singkat dengan HB. Kemudian di sini saya buat eksperimen. Kemudian yang kedua adalah hasil belajar kelas kontrol. Saya buat HB kontrol. Kemudian di sini untuk uji normalitas ada dua cara yang akan saya jelaskan. Maka di sini saya buat hasil belajar. Kemudian di sini ada kelas. Nah, pada kelas di sini udah. Kemudian pada desimal kita nolkan. Kemudian untuk kelas, hanya pada kelas kita lihat di sini ada volume, kita klik yang ini, ada gambar seperti ini kita klik. Nah, satu kita labelkan dengan kelas eksperimen. Kemudian kita add, kemudian 2 pada volumenya, kemudian label adalah kelas kontrol. Kemudian kita add, kemudian kita okekan. Nah, kemudian kita lihat data view. Nah, kita ambil datanya dari kelas eksperimen. Di sini kelas eksperimennya kita copy. Karena ada 20 siswa, berarti kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Di sini ada hasil belajar eksperimen. Kemudian pada hasil belajar juga kita masukkan. Kemudian hasil belajar kelas kontrol. Kita copy juga, kemudian kita masukkan ke hasil belajar kontrol. Kemudian di sini kita masukkan tadi kelas eksperimen kita ada 20 siswa, maka untuk hasil belajar kontrol ini kita letakkan di 21 di hasil belajar, di variabel hasil belajar. Kemudian pada kelas tadi kita sebutkan bahwasannya satu adalah kelas eksperimen, maka kita buat dari 1 sampai 20 adalah 1. Kemudian untuk dari 21 sampai 40 kita buat 2 karena nilai dari 21 sampai 40 itu adalah berada di kelas kontrol. Nah, sampai 40. Setelah itu langkah yang pertama adalah kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, langkah yang pertama adalah hasil belajar dan hasil belajar eksperimen dan kontrol kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita pilih plots, kemudian kita checklist normality plot with test, kemudian di continue, kemudian kita okekan. Di sini ada banyak tabel yang muncul. Nah, yang kita pakai adalah test of normality. Nah, ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word. Oke, selanjutnya di sini ada kriteria untuk pengujian hipotesis atau pengujian apakah data yang kita peroleh itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini jika nilai signifikan lebih besar sama dengan ini lebih besar sama dengan dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal.
Nah, dari data ini yang kita pakai adalah yang ini, yang nilai signifikan yang ini, maka kita peroleh nilai signifikan, hasil belajar pada kelas eksperimen sebesar 0,200 dan nilai signifikan hasil belajar kelas kontrol sebesar 0,061. Karena kedua data tersebut lebih besar dari 0,05, maka kedua data tersebut berdistribusi normal. Nah, jadi beginilah cara menganalisis datanya. Nanti mungkin dari segi bahasa atau tulisan bisa kalian sesuaikan dengan bahasa yang lebih baku lagi, apalagi ketika menyusun skripsi kan lebih baku. Nah, ini cara yang pertama. Nah, sedangkan cara yang kedua, kita buka lagi tadi, kita klik analis, masih sama langkahnya. Kemudian kita pilih deskriptif statistik, kita pilih explore, kita klik. Nah, kalau tadi kan di sini hasil dependency-nya hasil belajar eksperimen dan kontrol. Ini kita masukkan adalah hasil belajar. Kemudian pada faktor list kita masukkan kelas. Jadi kita klik plot sama kita checklist normality plot with test. Jika udah di checklist langsung continue. Kemudian di-OK-kan. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kalau kita bandingkan, kita copy ke Word. Hasilnya sama aja, 0,200 dan 0,61. Nah, bisa kalian gunakan yang atas ataupun menggunakan yang langkah kedua. Demikian untuk uji normalitas, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.